Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah keterampilan membuat peta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai penggunaan peta dan layout peta. Nah, ini merupakan materi kita yang terakhir sebelum dilakukan ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester kita akan melakukan proses pembuatan peta itu baik secara manual maupun secara digital. Sebelum kita menggunakan sebuah peta, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita di dalam membaca sebuah peta. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan peta itu sesuai dengan kebutuhan peta kita. Nah, jadi bagaimana cara kita di dalam membaca sebuah peta? Nah, yang pertama itu kita harus memahami tata letak sebuah peta itu terlebih dahulu. Nah, kita pahami di mana posisinya, kita lihat itu berdasarkan insetnya. Yang kedua, kita harus periksa orientasi peta atau petunjuk arah peta kita. Nah, mana yang arah utara, mana yang arah selatan. Nah, tapi peta itu orientasinya selalu arah utara atau selalu menunjukkan kepada arah utara. Nah, yang ketiga, itu kita harus mempelajari legenda peta atau apa sebenarnya informasi yang terkandung di dalam sebuah peta kita. Nah, yang terakhir, di dalam kita membaca peta itu, kita harus memperhatikan skalanya. Apakah yang digunakan itu skala besar, skala sedang, atau skala kecil. Nah, jadi inilah untuk apa peta kita digunakan, kita harus pahami dulu bagaimana kita itu membaca sebuah peta. Dalam penggunaan peta yang berikutnya, kita harus mampu melakukan proses analisis peta. Nah, apa itu yang dikatakan dengan proses analisis peta? Proses analisis peta merupakan proses melihat susunan serta struktur data yang ada di dalam peta tersebut. Nah, apa metode yang digunakan di dalam metode analisis peta? Yaitu metode sistematis berurutan. Hanya melihat tren yang ada pada peta. Nah, jadi ketika kita menganalisis peta, kita tidak boleh lepas dari tujuan kita membaca peta itu apa. Nah, jadi analisisnya itu bisa dilakukan dengan cara melihat susunan dan struktur dengan metode sistematis. Kegiatan kita yang berikutnya adalah interpretasi peta. Nah, itu merupakan sebuah kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau bisa saja memahami simbol-simbol yang ada di dalam sebuah peta. Nah, penafsiran tersebut dapat dilakukan pada peta umum maupun peta khusus. Nah, peta umum merupakan atau menggambarkan berbagai kenampakan umum yang ada di permukaan bumi. Pada peta ini, hal-hal yang ditafsirkan lebih kepada fisik. Nah, yang berikutnya ada peta khusus. Nah, peta khusus itu dia menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus. Nah, misalnya apa? Misalnya peta iklim, transportasi, tambang, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam kita menginterpretasi sebuah peta, nah itu bisa kita lakukan di dalam peta umum maupun untuk peta khusus. Yang berikutnya adalah layout peta. Apa yang dikatakan dengan layout? Nah, layout peta itu merupakan sebuah proses penyusunan, penempatan daripada peta, mulai dari judul, legenda, skala, sumber data, penerbit, nomor sheet, macam-macam proyeksi, beserta lain-lainnya. Ini yang dikemukakan oleh Sutiah 2011. Nah, jadi intinya apa? Layout peta itu adalah memasukkan unsur-unsur peta ke dalam sebuah peta, sehingga peta kita itu memenuhi kaidah-kaidah pembuatan peta yang ada di dalam kartografi. Nah, bagaimana layout peta yang benar? Nah, ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan sebuah peta yang sudah di layout, yang sudah memenuhi unsur-unsur peta
sehingga peta itu bisa atau sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Nah, apa saja unsur-unsur peta yang ada di sini? Nah, kita mulai dari judul. Yang kedua ada skala. Skalanya ada skala angka dan skala grafis. Nah, yang berikutnya ada orientasi, ada legenda, ada inset, ada sumber, kemudian siapa yang membuat petanya, ada garis lintang dan garis bujur atau latitude dan longitude. Nah, ini syarat sebuah peta itu lebih kurang seperti ini. Nah, apabila kita di dalam membuat sebuah peta sudah memenuhi minimal unsur-unsur yang seperti ini, nah berarti peta yang kita buat itu sudah bisa dan diakui di dalam kartografi. Kita masuk kepada subtopik yang berikutnya, itu mengenai lettering sebuah peta. Apa itu yang dikatakan dengan lettering? Lettering itu merupakan sebuah tulisan yang digunakan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam sebuah peta. Nah, lettering ini nanti dia meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya. Nah, lettering itu dia sebenarnya hampir sama pentingnya dengan komponen atau unsur-unsur di dalam sebuah peta, seperti penskalaan peta, simbol-simbol peta, serta beberapa unsur lainnya. Nah, lettering ini dia harus diupayakan secara berhati-hati supaya penggunaan dari huruf-huruf dan simbol-simbol itu dia benar, tidak ada kesalahan pada lettering. Nah, kalau seandainya timbul kesalahan dalam lettering, dia akan menimbulkan kebingungan orang dalam membaca sebuah peta, sehingga sulit dibaca dan sulit juga ditafsirkan oleh pengguna. Nah, jadi pemahaman atas tata penamaan atau lettering tadi pada sebuah peta sangatlah penting. Nah, ini nanti akan memunculkan orang, akan bisa membantu orang, bahkan bisa juga ini nanti membingungkan orang di dalam membaca sebuah peta. Dalam melakukan sebuah kegiatan lettering dalam peta, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan supaya di dalam membuat lettering sebuah peta itu kita benar. Apa saja faktor yang perlu kita perhatikan? Nah, yang pertama ada corak atau macam huruf. Nah, itu apakah huruf besar, huruf kecil. Nah, yang kedua bentuk hurufnya. Apakah nanti tegak bersambung, New Roman, Arial, Calibri. Nah, itu kalau seandainya kita membuat peta secara digital. Nah, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah ukuran hurufnya. Nah, yang berikutnya adalah kontras antara huruf dan latar belakang. Nah, jadi nanti kalau seandainya tidak sinkron antara kontras huruf dengan latar belakang, ini nanti warna yang muncul dari hurufnya itu dia tidak akan bisa terbaca dengan jelas. Nah, yang berikutnya ada metode lettering atau penamaan atau bisa saja penulisan pada peta tersebut. Nah, yang terakhir faktor yang perlu kita perhatikan adalah penempatan nama atau huruf. Nah, di mana? Apakah di bagian atas simbolnya atau di bagian bawah atau sejajar atau berdempetan dengan simbol yang ada di dalam peta. Nah, inilah beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan sebuah lettering peta. Ada beberapa metode yang kita lakukan di dalam melakukan kegiatan lettering. Nah, yang pertama ada setup lettering. Nah, ini merupakan proses pemberian nama pada simbol peta yang dilakukan dengan cara dicetak pada plastik yang balikannya diberi perekat. Nah, atau bisa saja ini penempelan huruf yang dipotong pada sebuah simbol. Nah, jadi ini intinya adalah kita akan memberi penamaan, kita cetak terlebih dahulu. Nama-namanya itu bisa saja pada plastik, bisa saja pada kertas. Nah, yang kemudian ditempelkan kepada simbol, misalnya pada sungai. Nah, kita tempelkan dia di atas sungainya. Itu dinamakan dengan step up lettering.
Nah, yang kedua, komputer asisten lettering. Nah, ini merupakan metode lettering yang dilakukan secara digital. Ini pada peta digital. Nah, jadi ini proses pembuatannya ini nanti akan diberi nama langsung pada pembuatan peta digital tadi. Nah, yang terakhir ada namanya sistem mekanis. Nah, itu lettering yang dilakukan pada peta manual, itu langsung dibuat dengan tinta. Nah, jadi secara garis besar, tiga inilah yang dilakukan dalam proses pembuatan lettering. Ada stick up lettering, yaitu penempelan huruf-huruf atau nama-nama. Kemudian ada komputer asisten, nah sesuai dengan namanya komputer, nah itu dilakukan secara digital. Dan ada mekanis, yaitu secara manual. Nah, kita tahu di dalam pembuatan lettering itu ada penamaan unsur-unsur peta. Nah, di dalam penamaan unsur-unsur peta itu ada 7 aturan yang harus kita gunakan di dalam pembuatan lettering unsur-unsur peta. Nah, yang pertama, nama-nama dalam suatu lembar peta itu harus teratur susunannya, sejajar dengan tepi bawah peta atau peta skala besar, atau sejajar dengan gridnya atau peta itu skala besar. Nah, dia itu harus teratur susunannya, tidak boleh terbalik-balik. Nah, yang kedua aturannya adalah nama-nama yang tercantum dapat memberikan keterangan dari unsur-unsur yang berbentuk titis, garis maupun area. Misalnya untuk titik nama kota, nama daerah, atau garis nama sungai, nama jalan, atau area nama sebuah lokasi daerah itu. Nah, atau yang ketiga adalah nama-nama itu harus terletak bebas satu dengan lainnya, dan diusahakan agar tidak terganggu simbol-simbol yang lainnya. Nah, maksudnya apa? Dia itu bebas berdiri sendiri, tetapi dia itu memaknai dari simbol titik, garis, dan luasan yang ada. Tetapi dia itu walaupun dia bebas, dia tidak boleh mengganggu dari simbol-simbol yang lainnya. Nah, yang berikutnya aturannya adalah apabila nama-nama itu harus ditempatkan melengkung. Nah, melengkung. Nah, misalnya sungai. Sungai itu kan dia tidak lurus, dia akan ada lengkungan-lengkungan. Nah, itu dia diberikan namanya itu ditempatkan melengkung pula. Nah, sesuai dengan bentukan lengkungannya itu harus teratur mengikuti lengkungannya. Nah, dia tidak boleh kita buat lurus. Nah, jadi dia akan mengikuti lengkungannya. Nah, yang kelima, aturannya adalah nama-nama yang terpusat di suatu titik lokasi harus diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak terlihat mepet. Nah, jadi kan ada nanti yang untuk simbol titik itu akan ada beberapa titik-titik tertentu yang berjajar. Nah, di dalam lettering titik itu harus kita berikan nama. Nah, kita harus mengatur sedemikian rupa agar penamaan dari titik itu tidak terlalu mepet atau tidak terlalu berdempetan. Aturan yang keenam adalah atribut kontur atau garis-garis yang menunjukkan ketinggian wilayah ditempatkan di celah-celah tiap kontur, di mana penempatannya teratur sehingga tiap angka terbaca dan terdapat ada arah mendaki lereng. Nah, jadi nanti garis kontur itu merupakan garis yang menunjukkan titik ketinggian. Nah, penempatannya itu nanti dipotong garisnya, kemudian dibuatlah di situ penulisannya. Nah, yang ingat di dalam penulisan garis kontur itu dia tidak selalu per garis nilainya, tetapi nilai penulisan letteringnya itu tergantung kepada skalanya. Nah, kalau skala yang dipakai itu 50.000, berarti setiap ring 50.000 itulah nanti yang akan dibuatkan garis nama letteringnya. Yang terakhir itu adalah pemilihan huruf. Nah, pemilihan huruf itu tergantung kepada perencanaan atau tergantung kepada orang yang membuat peta itu sendiri, atau kita kenal dengan kartografer itu sendiri. Nah, jadi inilah beberapa aturan yang harus kita penuhi di dalam membuat lettering sebuah peta. Pada gambar ini kita dapat lihat antara dua buah A dan B. Nah, ini merupakan lettering yang digunakan pada sungai. Nah, lettering yang digunakan itu akan memenuhi 7 syarat tadi. Tidak membingungkan dia. Kalau seandainya dia melengkung, dia akan mengikuti lengkungannya.
Nah, kita lihat gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu ada Mississippi. Nah, ada misinya di bawah, kemudian ada lagi CP-nya di atas sungainya. Nah, ini dia nanti kalau seandainya orang yang tidak tahu nama sungai itu Mississippi, nah orang akan bingung. Nah, ini merupakan kaidah penulisan lettering yang tidak benar. Nah, yang benar itu adalah yang B. Dia itu tidak boleh terputus, dia itu harus mengikuti lengkungan sungainya. Nah, ini dia namanya sungai Mississippi. Orang akan tahu langsung, oh, ke bawah garis yang melengkung-lengkung ini adalah sungai dengan nama Mississippi. Nah, jadi dia tidak boleh terpotong, dia harus mengikuti lengkungannya. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana cara kita itu dalam pembuatan lettering sebuah peta. Itulah materi kita mengenai penggunaan peta dan layout sebuah peta. Nah, jadi semoga kita semua bisa mempelajarinya dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum.